Ajaran animisme dan dinamisme juga sudah banyak dianut oleh bangsa Indonesia. Hakikat ketuhanan telah lama digali dan diresapi oleh manusia. Manusia berupaya menemukan hakikat dari keyakinan batiniah. Pencarian ini mengantarkan pada pemahaman tentang objek religius yang diyakini memiliki pengaruh terhadap kehidupan sehari-harinya. Beberapa penganut agama resmi di Indonesia sejatinya meyakini aliran kabatinan atau keyakinan tradisional yang bercorak animisme-dinamisme hingga kini. Oleh karenanya, tidak dapat dipungkiri bahwa penghayatan terhadap entitas transenden juga tercatat dalam sejarah masa lalu. Masyarakat Indonesia dilihat dari sejarah tersebut, kesadaran akan realitas yang lain, yang lebih dari manusia telah mengakar dalam tradisi masyarakat Indonesia. Animisme dan dinamisme pada dasarnya adalah upaya manusia untuk mencari kekuatan supranatural yang dapat melindungi manusia dalam menjalani kehidupannya. Keyakinan seperti ini telah tumbuh sejak masa purba sesuai dengan tingkat pemahaman mereka dan bertahan hingga datangnya agama yang lebih sistematik, seperti Hinduisme 1000 sebelum Masehi, Yahudi 200 sebelum Masehi, Zoroaster 1100 sampai 550 sebelum Masehi, Buddhisme 500 sebelum Masehi, Nasrani abad 0 sampai 1 Masehi, dan akhirnya Islam. Dengan demikian, dapat dipahami ketika Islam datang ke Asia Tenggara, maka tidaklah datang ke ruang yang vakum. Sebab di Asia Tenggara sudah ada animisme-dinamisme, bahkan agama Hindu dan Buddha. Situs sejarah telah banyak melanjutkan bukti-bukti yang berhubungan dengan kehidupan keagamaan dan beryakinan terhadap sesuatu yang gaib, dan terdapat padanya sebuah power atau kekuatan kemudian diyakini sebagai Tuhan. Kemudian dengan keyakinan tersebut timbul keinginan untuk mengetahui dan siap memuliakan serta memuja, mengabdi, dan menyembahnya dalam keadaan ritual keagamaan. Situasi tersebut tidak terbatas dalam bingkai kehidupan saja, tetapi mencakup pemikiran rasional dan sekaligus juga pengamalan. Agama adalah penghayatan batin dan kepatuhan lahiriah. Dalam beragama adalah keterlibatan diri secara totalitas, lahir dan batin, akal dan hati, fikir dan zikir, iman di dalam hati dan amalan lahiriah. Seorang yang beragama merasa adanya kewajiban yang harus dipenuhi dan merasa terpanggil untuk menyembah kepada zat yang diyakini sebagai sumber asal yang menguasai kehidupan. Dunia timur maupun barat, kehidupan beragama tumbuh subur semenjak dahulu kala berdampingan dengan dunia seni, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Bahkan diyakini bahwa kehidupan beragama adalah keyakinan adanya sesuatu yang gaib, mendahului pertumbuhan filsafat dan ilmu pengetahuan. Christopher Bechdub memperjelas bahwa keyakinan adalah pernyataan realitas yang diterima orang sebagai kebenaran. Ini adalah ekspresi dari semua yang diterima masyarakat sebagai prinsip kebenaran, dan C. Bechdub percaya bahwa bentuk kepercayaan adalah proses mengamati atau berpikir dan percaya. Dalam jumlah upacara keagamaan dan dalam hampir setiap aspek kehidupan beragama, upacara keagamaan dalam budaya masyarakat memiliki nilai luhur bagi kelangsungan hidup umat manusia. Adapun pengertian kepercayaan menurut Oxford Dictionary adalah pengakuan dari manusia tentang kekuatan tak terlihat yang lebih tinggi sebagai pemilik kendali atas takdirnya dan sebagai yang berhak atas kepatuhan, penghormatan, dan penyembahan. Seseorang dapat menghayatinya dengan benar, maka nilai-nilai tersebut mewujudkan ciri-ciri karakter sehingga menjadi dasar lahirnya kebijaksanaan. Tapi sekali lagi, makna upacara keagamaan dalam masyarakat semakin kurang bernilai, bahkan berkesan bertentangan. Padahal, setelah ditelusuri, banyak aspek kepercayaan tentang komunitas, budaya adat tumbuh dan berkembang, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan berdampak positif bagi kelangsungan hidup manusia dan kelestarian lingkungan. Sebuah bangsa atau masyarakat
tidak akan mempunyai pandangan animisme-dinamisme kalau tidak mewarisi dari generasi sebelumnya. Maka dari itu, jurnal ini akan dibahas lebih dalam lagi tentang konsep ketuhanan animisme dan dinamisme. Animisme dari bahasa Latin yaitu anima, yang mempunyai arti jiwa atau roh. Pengertian roh oleh masyarakat animisme tidak sama seperti pengertian menurut kita. Animisme dirumuskan atas dasar asumsi luar biasa yang dibuat oleh orang-orang primitif tentang alam dan dunia. Orang-orang primitif percaya bahwa mereka menghuni dunia dengan begitu banyak roh bersama dan berpikir bahwa roh-roh ini adalah penyebab dari proses alam. Kepercayaan animisme, konsep ketuhanan, sudah mulai mengambil bentuk dalam roh-roh yang terdiri atas sususan materi yang halus. Tujuan mempercayai roh-roh ini adalah untuk menjalin hubungan baik dengan roh-roh yang ditakuti dan dihormati. Selalu berusaha untuk menyenangkan mereka dan menghindari tindakan yang mungkin menyinggung mereka. Kemurkaan roh menyebabkan kerusakan dan kehancuran yang diyakini dapat dikendalikan oleh roh. Jadi tindakan yang membuat mereka marah harus dihindari. Setiap pelintiran yang baik memiliki ruh asli. Dan bahkan ketika pelintiran telah melewati masa puncaknya, ruh tersebut dapat dikenali sebagai zat aktif. Oleh karena itu, pikiran selalu dilihat sebagai menjalani hidup, memiliki emosi bahagia dan tidak bahagia, serta memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Pikiran menjadi sangat tidak puas ketika kebutuhannya tidak terpenuhi. Menurut pengetahuan yang diterima secara umum, orang perlu mencurahkan sumber daya yang diperlukan untuk alkohol agar tidak mengalami efek sampingnya. Strategi terbaik untuk memenuhi kebutuhan hati adalah dengan menggunakan frase dan frase yang sesuai dengan aturan main. Faktor internal munculnya kepercayaan animisme adalah adanya naluri keagamaan yang dimiliki setiap orang, khususnya sebagai seorang yang persamaan religius. Orang tahu bahwa sebesar apapun mereka, ada satu zat yang mengatur semua peristiwa yang mereka alami di alam semesta. Meskipun faktor eksternal yang cukup berpengaruh dan sebatas prediksi tetap tidak masuk dalam pewahyuan berita agama dari berbagai agama. Menurut E.B. Taylor, animisme adalah kepercayaan akan keberadaan roh dan jiwa yang hidup di seluruh alam semesta. Teori ini dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan asal-usul dan perkembangan agama dalam kebudayaan manusia. Kesadaran manusia akan keberadaan jiwa spiritual dianggap sebagai asal-usul agama. B. Taylor adalah tokoh yang sangat berpengaruh dalam teori perkembangan agama suku kuno. Pada tahun 1873, ia menulis buku berjudul Budaya Primitif. Dalam buku ini, ia memperkenalkan teori animisme. Ada dua kepercayaan utama yang terdapat dalam teori animisme ini, yaitu A. Keyakinan akan keberadaan jiwa di dalam setiap makhluk yang dapat terus ada bahkan setelah kematian makhluk atau kehancuran tubuhnya. Keyakinan akan adanya banyak tingkatan roh yang berbeda dari rendah ke tinggi dengan dewa di atas. Animisme juga didefinisikan oleh Hamka dalam bukunya Evolusi Kebatinan di Indonesia, meliputi leluhur yang telah meninggal yang hanya hilang jasadnya, ruh atau rohnya yang masih ada di sekitar kita, dan tempat mereka yang paling tinggi dan paling mulia adalah surga. Konsep animisme yang disebutkan oleh Hamka menjelaskan bahwa hantu memiliki penampakan seperti kaki dan tangan yang panjang umur, dan membutuhkan makanan. Hantu juga terkadang terlihat terbuat dari materi halus atau gaib. Kepercayaan terhadap animisme terus berlanjut dan melalui proses evolusi yang panjang. Sampai saat ini, kepercayaan tersebut tetap ada pada beberapa suku bangsa di Indonesia, meskipun dalam bentuk yang berbeda. Upacara-upacara ini biasanya dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan
untuk menghubungkan dunia nyata dengan makhluk halus dan yang menganut kepercayaan animisme. Contoh animisme pada masa sekarang adalah misalnya menyembuhkan penyakit, berhasil bercocok tanam, menghindari hama tanaman, hidup rukun, berhasil berburu, selamat menempuh perjalanan jauh dan perang, serta terhindar dari bencana alam seperti banjir, gunung meletus, gempa bumi, kebakaran, gangguan cuaca, delapotea. Menurut M. Ali Imran menyebutkan bahwa pada hakikatnya terdapat kesamaan antara kepercayaan animisme dan kepercayaan dinamisme. Kesamaan itu terletak pada 3 aspek sebagai berikut. 1. Kesamaan pada perilaku hidup keagamaan dalam hal penyelenggaraan upacara terkait berbagai peristiwa seperti kelahiran, kematian, bercocok tanam, dan berbagai kejadian lainnya. Kedua, kesamaan pada pengulangan berbagai peristiwa di mana para primitif sering menghubungkan peristiwa yang telah terjadi dalam sejarah awal nenek moyang. Ketiga, kesamaan pada kepercayaan tentang mana dan magi yang dalam pandangan primitif dimaknai sebagai suatu bentuk kekuatan sihir yang dapat diperbuat oleh seorang ahli sihir, seorang yang memiliki kekuatan mana magi. Adapun pandangan Islam terhadap kepercayaan animisme dan dinamisme masih cukup kuat di kalangan umat Islam. Dalam konsep ketuhanan yang theocentered, seseorang beriman kepada Tuhan bukan untuk dirinya, melainkan untuk Tuhan. Mereka memuja Tuhan dengan menyebut nama-namanya yang baik. Cara beriman yang demikian itu mirip dengan yang dilakukan oleh kaum animisme dan dinamisme yang harus diketahui, didekati, dan dicintai. Hal itu dapat diperhatikan pada ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa Tuhan itu zat yang harus didekati oleh manusia. Tuhan dipahami sebagai roh yang maha kuasa dan prinsip iman. Tidak ada kesepakatan bersama tentang konsep ketuhanan, sehingga ada perbedaan konsep ketuhanan. Para sarjana menurunkan berbagai sifat Tuhan dari berbagai konsep ketuhanan. Yang paling umum adalah Maha Kuasa, memiliki kekuatan tak terbatas. Maha Hadir, hadir di mana-mana. Maha Tahu, mengetahui segalanya. Maha Tinggi, memuat semua sifat kebaikan yang sempurna. Dia, tidak ada bandingannya dan abadi. Konsep ketuhanan sudah lama dikenal. Dasar dari teori ketuhanan ini adalah segala sesuatu yang gaib. Konsep filosofis yang paling mendasar adalah animisme dan dinamisme. Kedua konsep ini sudah ada cukup lama dan maknanya agak rumit. Dalam bidang ini, banyak sekali penerimaan yang sejalan dengan kebutuhan manusia. Dari beberapa dewa yang mengungkapkan kelemahan dan kelemahan hingga menyadari bahwa hanya ada satu Tuhan di depan segalanya. Sehubungan dengan hal ini, saya sangat ingin menerbitkan jurnal di atas yang mempertimbangkan teori pencerahan manusia, khususnya dinamika dan animisme. Animisme dapat diartikan sebagai kepercayaan akan adanya roh atau roh yang ada pada semua benda hidup maupun mati. Mereka tidak hanya percaya, tetapi bahkan menyembah roh-roh ini. Penghormatan ini dilakukan untuk mencapai kebahagiaan mereka dengan cara yang terhormat, bukan untuk mengganggu mereka. Roh-roh ini dapat membawa banyak manfaat bagi iman dan bantuan dapat dicari. Dinamisme adalah kepercayaan terhadap benda-benda yang memiliki kekuatan supranatural. Keyakinan akan dinamisme terlihat jelas dalam masyarakat primitif. Orang primitif, dengan pengetahuannya yang terbatas, percaya bahwa segala sesuatu mempunyai kekuatan, karena mereka tidak dapat mengungkapkan dan memahaminya lebih dalam. Bisa jadi percaya pada kesaktian adalah satu-satunya cara bagi mereka untuk menjelaskan dan memahami berbagai peristiwa, menghilangkan rasa penasaran yang selalu menghantui mereka. Sebagai kepercayaan terhadap benda-benda yang memiliki kekuatan magis, kedinamisan, benda-benda yang memancarkan kekuatan magis diklasifikasikan menjadi 3 kategori. 1. Benda-benda keramat. 2.
Binatang-binatang keramat 3. Orang-orang keramat. Animisme dan dinamisme pada dasarnya adalah upaya manusia untuk mencari kekuatan supranatural yang dapat melindungi manusia dalam menjalani kehidupannya. Secara etimologis, dinamisme berasal dari kata Yunani dinamis atau dynamos, sedangkan dalam bahasa Inggris adalah dynamism. Dalam bahasa Indonesia, kata ini berarti kekuatan, keperkasaan, atau kekuatan. Dinamisme juga dapat diartikan sebagai kepercayaan masyarakat primitif bahwa semua benda memiliki kekuatan supranatural. Selain itu, dinamisme disebut juga animisme, yang mengajarkan bahwa setiap benda atau makhluk memiliki daya dan kekuatan. Animisme sebaliknya berasal dari kata Latin anima, yang berarti jiwa atau roh. Pengertian roh oleh masyarakat animisme tidak sama seperti pengertian menurut kita. Kepercayaan animisme, konsep ketuhanan sudah mulai mengambil bentuk dalam roh-roh yang terdiri atas sususan materi yang halus.